Salam, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya Bapak dan Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebab kita punya Tuhan yang baik, yang selalu memelihara hidup kita. Hari ini saya mau berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua yang saya ambil dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam ayat yang tadi kita baca, ada dua hal yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu tentang perubahan hidup atau penata ulangan hidup kita. Kita tahu gara-gara wabah COVID-19 ini, banyak orang di seluruh dunia kena dampaknya. Sehingga orang harus memikirkan bagaimana bertahan hidup di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Termasuk kita yang ada di sini. Sekarang kita harus kerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah. Hal ini tentu berdampak terhadap penghasilan kita semua. Dan mau tidak mau, orang harus merubah pola hidupnya atau menata ulang seluruh hidupnya supaya bisa tetap bertahan dalam situasi yang tidak menentu ini. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Hari ini saya mau share ada dua hal yang paling mendasar dalam hidup kita yang harus kita perbaiki. Dan kedua hal ini, jika dilakukan, maka akan memperbaiki seluruh kehidupan kita. Yang pertama adalah masalah ibadah. Di dalam Roma 12 ayat 1 tadi dikatakan bahwa kita harus mempunyai ibadah yang sejati. Pertanyaannya, apakah ibadah yang sejati itu? Atau apakah selama ini ibadah kita belum sejati? Apakah ibadah online itu ibadah yang sejati? Atau jangan-jangan ibadah di dalam gedung yang sejati? Sebetulnya ibadah yang sejati tidak ditentukan oleh fasilitas yang mewah, suara yang merdu, musik yang bagus, gedung yang ber-AC, atau khotbah yang bagus dan yang menarik. Memang semuanya itu tidak ada yang salah. Coba kita baca kembali di ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Yang pertama-tama yang harus ada dalam ibadah kita adalah kesadaran akan kemurahan Tuhan yang telah dilimpahkan dalam hidup kita. Kita telah menerima kebaikan Tuhan. Kita telah diampuni, kita telah diselamatkan, diangkat jadi anak, diberi kehidupan yang kekal. Nah, dasar inilah kita beribadah. Karena kemurahan Tuhanlah kita beribadah. Kita mengucap syukur buat semua kemurahan Tuhan. Ibadah kita tidak mencari pengampunan. Kita tidak mencari keselamatan lagi. Kita tidak mencari kehidupan yang kekal.
Karena kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Jadi ibadah adalah ekspresi ucapan syukur kita karena Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Yang kedua adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati harus didasari dengan penyerahan seluruh hidup kita sebagai persembahan kepada Allah. Tanpa kedua unsur itu, maka ibadah kita belum menjadi ibadah yang sejati. Dengan adanya wabah corona ini, kita ibadah tidak tergantung lagi kepada fasilitas. Kita tetap mengucap syukur, masih bisa ibadah, meskipun secara online. Bahkan banyak orang yang bingung harus melakukan apa. Dan mau tidak mau, dia harus menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena yang bisa diandalkan pada saat seperti ini hanyalah Tuhan. Yang kedua adalah masalah motivasi. Sebelum ada wabah corona ini, kita jarang memikirkan kehendak Tuhan. Tetapi setelah ada wabah ini, orang bertanya-tanya, apa kehendak Tuhan atas semua yang terjadi ini? Bahkan banyak orang bertobat gara-gara wabah corona ini. Banyak orang yang tadinya hanya memikirkan diri sendiri, sekarang mereka mulai memikirkan orang lain. Yang tadinya tidak berdoa atau jarang berdoa, mulai berdoa mencari kehendak Tuhan. Untuk tahu kehendak Tuhan, yang pertama-tama harus dirubah adalah mindset, pikiran, atau akal budi kita. Karena orang dikendalikan oleh pikirannya. Kalau orang hidup dalam daging, maka yang dipikirkan pasti daging. Kalau orang hidup dalam roh, maka yang dipikirkan pasti roh. Jadi, motivasi seseorang ditentukan oleh apa yang ada dalam pikirannya. Coba kita baca Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersihnya? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bahkan jika kita memikirkan daya tarik dunia, maka otomatis hidup kita akan menjadi serupa dengan dunia. Jadi bagaimana merubah motivasi kita? Semua ada di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Baca dan pelajari firman Tuhan. Kondisi sekarang ini membuat kita punya banyak waktu untuk membaca, merenungkan, dan mempelajari Alkitab. Saya percaya Tuhan memegang kendali atas apa yang terjadi. Dan wabah yang terjadi sekarang ini sebetulnya membuka mata rohani kita bahwa tidak ada yang bisa diandalkan lagi dalam hidup ini. Kekayaan, jabatan, pekerjaan, dan sebagainya. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang bisa diandalkan. Harusnya kita mulai berpikir tentang hidup kekal. Sebab hidup kita ini sangat rapuh. Hanya dengan virus yang tidak kelihatan, kita sudah tidak berdaya. Marilah kita mulai menata ulang hidup kita. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan mulailah cari kehendak-Nya setiap hari. Maka hidup kita
akan baik-baik saja. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Tuhan memberkati.